Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kedua rumus ini sebetulnya digunakan untuk menggabungkan dua tabel gitu ya, dua tabel yang berbeda. Contoh, kita lihat ini di contoh. Di contoh ini adalah saya membuat tiga tabel ya, atau dua jenis tabel sebetulnya. Ini adalah tabel utama. Tabel utama ini terdiri dari 5 atribut ya. Ada ID pemesan, nama pemesan, harga beli, jumlah beli, dan juga status. Nah, dalam tabel utama ini ada kolom yang kosong yang harus diisi dari tabel lain. Sedangkan yaitu nanti diisinya nama pemesan dari tabel master 1 yaitu tabel pemesan. Nah, sedangkan untuk status sendiri bisa kita isi kolomnya dari tabel master kedua yaitu tabel status ini yang ini ya. Nah, bedanya HLOOKUP dan VLOOKUP itu adalah untuk VLOOKUP ya. VLOOKUP, VLOOKUP itu digunakan untuk memindahkan tabel yang bersifat vertikal. Jadi isi tabelnya itu bersifat vertikal ke bawah. Makanya disebut dengan VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, yaitu adanya di tabel pemesan, jadi bacanya ke bawah. Gini ya. Nah, sedangkan untuk VLOOKUP itu digunakan untuk mengisi tabel berdasarkan tabel masternya itu bersifat horizontal ke pinggir gitu ya, seperti ini ya. Ini harga beli ke pinggir seperti ini membacanya. Untuk status juga seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan utamanya. Hal itu artinya horizontal karena tabel masternya bersifat horizontal, sedangkan V itu vertikal karena tabel masternya bersifat vertikal seperti ini. Kita langsung saja kita masukkan rumusnya. Pertama nama pemesan dulu ya, berarti dia karena tabel masternya itu bersifat vertikal berarti menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP lalu kurung buka. Nah, di sini ada tiga variabel atau tiga isian yang harus diisi. Yang pertama adalah lookf value. Lookf value itu adalah eh, kolom atau sel yang menjadi referensi. Referensi itu apa? Referensi itu artinya eh, sel yang menjadi unik gitu. Jadi sel ini ada selain ada di tabel ini ya, di tabel utama, dia juga ada di tabel master di sini. Berarti A001 ya, atau ID pemesan. Kenapa ID pemesan kita jadikan sebagai lookf value? Karena dia juga menjadi atau juga ada di tabel pemesan atau menjadi kata kunci lah istilahnya ya, key ya, key cell ya, sel kunci ya. Berarti ID pemesan diklik lalu selanjutnya titik koma. Nah, lalu selanjutnya yang diisi adalah tabel array. Tabel array itu adalah isi dari tabel master yang pemesan. Berarti isinya ya, isinya itu ya ini 01 sampai PT Sinar. Untuk ID pemesan, untuk nama atributnya atau nama kolomnya itu nggak usah diblok ya. Jadi blok yang isinya saja. Seperti ini H3 sampai I5. Setelah itu kita blok dulu si H3 I5 ini. Lalu kita klik F4. Kita klik, kita absolutkan ya. Ada yang F4 ya. Jadi diabsolutkan nilainya. Kalau beda-beda komputernya ya, ada yang misal ketika di blok langsung klik F4, ada yang FN F4.
Ya, seperti itu. Kalau di komputer saya itu pakai Fn F4. Kalau di komputer yang lain mungkin hanya klik F4 saja bisa langsung nilainya absolut. Kenapa? Kenapa harus diabsolutkan nilainya? Agar ketika dia di si rumusnya ini nih, si formula yang sudah kita proses ini kita copy ke bawah, tabel arahnya ini nggak akan berubah gitu. Ya, kalau kita nggak absolutkan nilainya, maka otomatis ketika kita kopikan ke bawah, misal di C002, maka tabel arahnya juga akan ke bawah. Artinya dia akan ngeblok dari B002 sampai I, dari blok ngeblok dari H4 ya sampai I6 gitu ya. Jadi ke sini turun satu sesuai dengan urutan kolomnya atau urutan barisnya. Nah, itu gunanya kita mengabsolutkan tabel array ya. Jadi nilainya mutlak tetap nanti ketika di copy ke bawah si apa si tabel arraynya akan tetap di sini gitu ya. Kan gitu ya kalau rumus Excel ketika kita turunkan ketika copy ke bawah rumusnya juga akan menyesuaikan dia akan turun ke bawah satu baris seperti itu. Makanya ini harus diabsolutkan. Setelah itu titik koma ya. Lalu setelah itu kita isikan call index 6. Call index 6 ini adalah nomor kolom keberapa si nama pesanan ini di tabel master. Ya, jadi kolom keberapa? ID pemesan kolom pertama, nama pemesan kolom kedua. Berarti dia kita tulis dua. Seperti itu. Jadi nomor kolom keberapa si nama pemesan ini di tabel master yang pemesan. Seperti itu. Kalau sudah kita kurung tutup aja ya. Jadi tadi yang diisi yang pertama kolom referensi yaitu ID pemesan yang ya yang ini nih yang B3, lalu tabel array itu artinya isi tabel master ya di blok lalu diabsolutkan ya agar ketika di copy ke bawah nilainya tidak berubah. Lalu yang terakhir adalah nomor kolom dari nama pemesan di tabel master. Kalau sudah kita klik enter, nah, otomatis akan seperti ini ya. A001 benar ya peta abadi, kita copy ke bawah. Nah, C002 benar ya peta sinar. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tidak blok si tabel arahnya gimana kondisinya? Kita contohkan yang salahnya ya. Kita edit rumusnya ya. Kita hapus dulu, lalu kita klik tabel arahnya, lalu kita klik enter. Nah, kita barusan kita tidak apa istilahnya mengabsolutkan si tabel arahnya. Kita klik ke bawah. Nah, maka ada NA seperti sorry, saya ulangi, maka akan ada NA seperti ini. Artinya rumusnya salah atau ada hal yang value not error lah intinya ya, si rumusnya tidak tersedia. Ini yang C002 juga benar ya peta sinar, jadi dia langsung loncat gitu. Ketika dia ke kolom ketiga, karena udah di sini, dia langsung membaca ke sini ke bawah. Tuh ya, B5. Seperti itu. A5 maksudnya, sorry. Ya, jadi intinya nilai tabel arahnya ini harus diabsolutkan. Absolutkan lagi. Nah, itu adalah cara memasukkan eh, formula halup-up. Sekarang adalah kita mengisi kolom status berdasarkan tabel perbandingan yang status beli ya yang berbentuk horizontal ya. Kalau tadi kan vertikal, kalau sekarang horizontal ke pinggir atau ke kanan. Nah, berarti rumus yang dimasukkan adalah rumus VLOOKUP. Sorry, lookup. Saya jelaskan sedikit.
untuk status beli ini akan diisi berdasarkan harga beli, ya. Untuk harga beli weekday dia statusnya reguler, untuk weekend maka diskon 10%. Seperti itu. Nah, sama dengan lookup, lookup value. Lookup value kemana? Ya kita lihat di di tabel utama ini, eh, kolom yang sama atau atribut yang sama yang ada di tabel master apa? Berarti hari beli, ya. Karena di sini cuma hari beli sama status, sedangkan kita yang isi status yang ada tinggal hari beli, ya. Jadi kita klik yang hari beli, nah, ya, lalu titik koma, lalu tabel arraynya sama seperti tadi, di blok dulu, ya, isinya, ya, si nama kolom atributnya nggak usah diisi, bukan kolom, kalau ini baris atributnya, ya, nggak usah diisi, jadi datanya saja. Lalu kita blok, lalu kita tekan F4 ataupun Fn F4, ya, beda-beda sebetulnya tergantung komputernya, ya. Setelah itu titik koma, lalu, nah, kalau tadi kan call index name, karena bentuk rumusnya adalah VLOOKUP, jadi instruksinya adalah nomor kolom. Kalau sekarang row index name artinya nomor baris. Si status ada di baris keberapa? Satu, dua, ya, berarti dua, sama. Kita kurung tutup, kita klik enter. Nah, seperti ini, benar, ya. Weekend 10%, weekday reguler, ini weekday, oke, sudah sesuai, ya. Nah, itu adalah cara memasukkan data, ya, karena kan intinya kita memasukkan data atau mengisi data berdasarkan rumus VLOOKUP dan juga lookup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita nanti di materi yang lain.